pulang untuk disusui. Ini pemirsa detik-detik kebakaran Suzuya yang berada di kota Banda Aceh. Mengendarai hewan tungganganku dan segera menyusuinya. Jadi pemirsa pada jam 6 sore Itu pun bisa menghisap air susuku hingga pipis. Bahkan anak-anakku sendiri juga bisa meminum air susuku. Setelah itu mereka pun berdua tidur pulasnya. Padahal sebelum kejadian ini kami tidak pernah tidur sedikit pun karena mengurus bayi kami yang selalu menangis kelaparan di malam hari. Dikarenakan air susuku tidak ada. Kemudian suamiku menghampiri unta kami yang sudah tua dan tidak lagi mengeluarkan susu. Namun ternyata ajaibnya air susunya pun menjadi penuh dan kami bisa memerah serta meminumnya hingga penuh. Bahkan air susu unta kami itu juga bisa diberikan kepada orang lain dalam kehidupan kami tersebut. Malam itu adalah malam yang paling indah karena itulah kata Halimah. Lantas suamiku pun berkata, demi Allah, tahukah engkau, wahai Halimah, engkau telah mengambil jiwa yang penuh keberkahan. Halimah pun menjawab, demi Allah, sesungguhnya aku pun kemudian mendengar Halimah pun melanjutkan ceritanya dan mengatakan, setelah itu kami pun bergerak keluar dari desa. Aku menunggangi keledai betinanku bersama Rasulullah, anakku dan barang-barang bawaan kami. Namun demi Allah, keajaiban datang kembali. Binatang tunggangan ini ternyata mampu melintasi perjalanan yang tidak dapat ditempuh oleh keledai-keledai lainnya dalam bangunan. kayu sih bang. Sampai-sampai teman-temanku dalam satu rombongan berkata, wahai putri Abu Dhu'aib, celakalah engkau, tunggulah kami. Bukankah tungganganmu itu yang pernah engkau bawa bersama kami dahulu? Yang itu benar. Halimah pun menjawab, Itu dia ya, jauh no. bahkan demi Allah ini adalah keledaiku yang dahulu. Mereka berkata lagi, demi Allah keledaimu itu kini bertambah kuat. Setelah itu kami semua pun sampai di desa kami, yaitu desa Bani Sa'ad. Aku tidak pernah melihat sejengkal tanah pun yang lebih kering daripada tanah Bani Sa'ad. Namun setelah kami pulang dan mengambil bayi susuan kami itu, yakni Rasulullah SAW, ternak orang lain tetap tidak mengeluarkan air susu setetes pun. Bahkan kelenjar susunya juga kempes tidak berisi air susu. Melihat hal tersebut, penduduk yang lain pun memerintahkan peternak-peternak mereka agar membawa hewan-hewan ternaknya ke tempat kami beternak itu. Namun tetap saja, kambing-kambing mereka kelaparan dan tidak mengeluarkan air susu walaupun hanya setetes, sedangkan hewan ternak kami pulang dengan perut yang kenyang dan penuh dengan air susu. Kemudian mendengar Halimah pun terus menceritakan Marokah, keajaiban yang ia alami selama ia menyusui Rasulullah SAW dengan berkata, setelah itu kami terus menerima limpahan dan keberkahan dari Allah selama berkali. Hingga tiba waktunya Rasulullah SAW untuk bersapi, Nabi SAW pun tumbuh dengan baik dan juga sehat, tidak seperti anak-anak yang lain. Bahkan sebelum umur 2 tahun, beliau SAW telah tumbuh sangat besar. Selanjutnya tibalah waktunya kami mengembalikan Rasulullah SAW pulang ke kampung
buat ibunya, walaupun kami berharap agar beliau terus tinggal bersama kami karena kami terus mendapatkan keberkahan darinya. Oleh karena itulah kami pun menyampaikan hal tersebut kepada ibunda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu aku berkata, kami berharap engkau mau membiarkan